بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari kitab Masailul Jahiliyah, kitab masalah jahiliyah, masih dalam pembahasan masalah yang pertama, yaitu doaul auliya'i was salihin, berdoa kepada wali-wali dan orang-orang saleh. Telah berlalu pembahasan di awal yang kita bahas bahwa orang-orang jahiliyah mengikutsertakan orang-orang saleh mereka dan wali-wali mereka di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jika dia meminta langsung kepada wali-wali tadi dengan ucapan, wahai syekh, wahai wali, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami keberkahan, maka ini jatuh kepada syirkul akbar, syirik yang besar, ya, karena syirik terbagi menjadi dua, syirkul akbar dan syirkul asghar. Jika dia minta langsung kepada mayit dalam kubur tadi, wahai syekh, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami rahmat, keberkahan, kenikmatan, maka dia jatuh kepada syirkul akbar yang mewajibkan dihapus seluruh amalannya, dan dia jika mati maka dia kekal di dalam api neraka, wal'iyadu billah. Ini murtad jika dia minta langsung kepada mayit dalam kubur. Tapi jika dia jadikan mayit dalam kubur tadi sebagai wasilah yang dia bertawasul dengan ucapan masalan, ya Allah, berikanlah saya rezeki dengan kedudukan keberkahan syekh ini, maka ini yang disebutkan oleh para ulama adalah doa bid'ah, ya. Dia mengikutsertakan kedudukan, ya, mayit tadi di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Karena para sahabat radhiyallahu an, ya, ketika terjadi kekeringan di masa para sahabat, mereka tidak mendatangi kuburan Nabi SAW, tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kedudukan Nabi, tapi mereka datang kepada sahabat Nabi SAW, yaitu sepupunya, ya, agar meminta doa, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan hujan. Maka ini nggak apa-apa. Jadi kalau kita minta didoakan kepada orang yang hidup, nggak apa-apa. Misalnya, Syekh, nanti doakan saya ya. Nah, ini boleh. Atau Ustaz, jangan lupa doakan saya ya. Ini boleh, karena dia masih hidup. Tapi kalau orang sudah mati, gimana minta sama orang yang sudah mati? Ya, dia tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mengabulkan doa. Ya, jadi bisa dibedakan, ya. Jika dia minta langsung kepada mayit tadi, maka murtad, ya, syirkul akbar, syirik besar, ya. Tapi jika dia meminta menjadikan mayit tadi sebagai wasilah, sebagaimana ucapan, ya Allah, berikanlah saya rezeki dengan kedudukan syekh ini tadi, maka ini doa yang bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita langsung berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lak, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Naam. Qala asy-syarih hafizahullah minar rusuli, ya, dari para rasul, bil amri bil ikhlasil ibadah azza wa jalla. Jadi seluruh rasul itu diperintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, diperintah untuk berdakwah kepada tauhid, wa taraka ibadatan masiwa, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hazihi fatihatu da'watir rasul. Inilah, ya, pembuka dakwah para rasul-rasul. Bahwa para rasul yang mulai dia membuka dakwanya adalah dengan tauhid, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, memulai dakwah mereka dengan tauhid. Dan begitulah juga seharusnya para dai, dia memulai dakwanya dengan tauhid sebagai pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika seorang tauhidnya bagus, mudah untuk diajak melaksanakan syariat-syariat yang lain karena dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi mulailah dakwah dengan tauhid. Dan ini ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memulai daripada yang lebih penting daripada yang penting. Bukan berarti berdakwah mengajarkan akhlak itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu memulai dengan tauhid, ya, baru nanti diajarkan dengan
dengan akhlak-akhlak. Baik, kita lanjutkan. Li'anna hadhihi huwal asasu alladhi yubna alaihi ghairuh. Karena sungguhnya dia adalah fondasi, asas yang dibangun atasnya selainnya. Fa idza fasadal asasa fala faidata minal umuril ukhra. Maka ketika rusak fondasi tadi, maka tidak ada faedah dari perkara-perkara yang lain. Ibarat bangunan, jika fondasinya enggak kokoh, fondasi coran itu, maka bangunan tadi enggak kuat, rapuh dia, enggak ada faedahnya. Diembus angin aja jatuh, tumbang. Ada gempa sedikit, tumbang. Begitulah juga tauhid. Jadi tauhid itu asas di dalam diri seseorang. Ya. Jika tauhidnya bagus, maka mudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Mudah melaksanakan syariat-syariat yang lain. La faidata minas salati, wala minas siyami, wala minal haji, wala minas sadaqati, wala min sairil ibadat. Tidak ada faedahnya dari salat, dari puasa, dari haji, dari sedekah-sedekah, dan juga dari seluruh ibadah-ibadah. Enggak ada faedahnya karena dia enggak bertauhid. Orang kafir melaksanakan ketaatan, dia bersedekah, berbuat baik, tapi apa yang dia kerjakan tidak ada faedahnya. Kenapa? Tidak bertauhid, enggak Islam dia, ya, enggak Islam. Enggak ada faedahnya dia. Paling cuma dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Karena enggak ada asasnya tadi, enggak ada faedahnya. Idza kana al-aslu fasidan wa tauhidu ma'duman, jika adalah landasan tadi rusak dan tauhid tidak ada, fala faidata minal a'malil ukhra, tidak ada, maka tidak ada faedahnya dari amalan-amalan yang lain, enggak ada faedahnya. Li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha, karena sungguhnya syirik merusak amalan-amalan tadi dan membatalkan amalan-amalan yang dia kerjakan. Dia masih berbuat syirik, enggak Islam, ya, orang yang enggak Islam berarti berbuat syirik. Dia kerjakan amalan saleh, bersedekah. Bahkan kita jumpai orang yang bangun ibadah untuk ibadah orang lain, bangun masjid. Orang kafir bangun masjid, enggak diterima amalannya karena enggak ada asasnya, enggak ada landasannya, enggak bertauhid, ya, tidak bertauhid. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana hukum orang kafir bersedekah? Naam, sedekahnya hanya dibalas di dunia, enggak ada faedahnya nanti di akhirat. Insyaallah subhanahu, ya, tidak diterima amalannya karena tidak bertauhid, tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Wa kanu fil jahiliyati ya'budunallah. Jadi orang-orang jahiliyah mereka menyembah Allah juga. Wa ya'buduna asya'an katsirah, dan juga mereka menyembah, ya, hal-hal yang banyak. Wa minha ibadatul auliya wassalihin. Termasuk darinya ada orang yang menyembah-nyembah para wali-wali dan orang-orang saleh. Kita lihat aja sudah tersebar kok apa yang dilakukan orang-orang pengagung kuburan. Mereka tawaf di kuburan itu, mereka joget-joget bahkan, ya. Bahkan ada yang meminta kepada mayit dalam kubur tadi, waliyadzubillah, menganggap kuburan itu berkah. Enggak ada kuburan berkah. Di muka bumi ini enggak ada kuburan yang berkah, ya. Mereka menganggap pergi ke kuburan ini mendapat keberkahan, ya. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa orang yang lebih sesat kepada orang yang meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak akan mungkin mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat, mayit. Bahkan para sahabat enggak ada yang minta kepada Nabi SAW. Apa yang mereka? Ini menunjukkan apa? Batil, ya, perbuatan mereka, kosong dari tauhid. Oleh karenanya tetap harus didakwakan tauhid sampai hari kiamat. Jangan sampai ada ucapan, kalau itu kan di zaman Rasul perkara tauhid. Sekarang orang udah Islam, ya, Islam belum tentu dia tahu tauhid. Buktinya sampai sekarang masih ada syirik, masih ada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan terkait hak Allah Azza wa Jalla. Kama hasala li qaumi Nuhin, sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh. Lama ghalau fis salihin, ketika mereka gulu berlebihan kepada orang-orang soleh mereka. Nabi Allah Nuh 1000 tahun berdakwah kepada kaumnya. Awal kesyirikan di muka bumi adalah berlebihan kepada orang soleh. Di zaman Nabi Nuh ada 5 orang soleh. Disebutkan di sini Wadda, wa Suwa'a, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasrah. 5 orang. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasrah. Ini 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Abadu kuburahum min dunillahi azza wa jalla. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan mereka, orang-orang soleh tadi yang 5 tadi, ya, beribadah kepada selain Allah bihujjatin annahum salihun, dengan mereka berhujjah bahwa mereka ini adalah orang soleh. Kaum Nabi Nuh bilang mereka ini orang soleh, ya. Wa annahum yuqarribuna ila Allah. Kaum Nabi Nuh mengatakan sesungguhnya mereka ini 5 orang soleh ini, ya, dekat
ya dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum syufa'aun indallah. Mereka ini orang-orang soleh ini yang 5, Waddan, Suwa'an, Yaghutsa, wa Ya'uqa wa Nasra, menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika darajatul jahiliyatu ala hadzal minwal. Begitulah tingkatan jahiliyah, kebodohan atas cara ini, ya, atas cara ini. Fakanu ya'budunal awliya'a wassalihin wal malaikah. Maka mereka ada juga yang menyembah wali-wali, orang-orang soleh, bahkan para malaikat mereka sembah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka juga mengatakan mereka ini orang-orang yang menolong kami di sisi Allah. Wa la yaquluna haula'i syuraka'un lillahi fir rububiyah. Innama yaqulun innama hum ibadullahi yatawassatuna lana indallah. Dan mereka tidak berkata mereka ini adalah sekutu Allah di dalam rububiyah. Ya, kalau ditanya orang-orang yang bertawasul dengan mayit-mayit wali-wali dalam kubur tadi, kita katakan, apakah wali ini memberi rizki kepada kalian, yang menurunkan hujan? Pasti mereka bilang enggak. Karena Syekh mengatakan, kalau ditanya kepada mereka, apakah wali-wali tadi ini berserikat kepada Allah di dalam rububiyah? Rububiyah kan termasuk jenis tauhid, yaitu seorang itu harus beriman kepada Allah, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Kalau kita tanya, apakah mayit yang dalam kubur ini memberi rezeki kepada kalian, yang menurunkan hujan, yang menciptakan? Pasti mereka katakan tidak. Tapi wali ini wasilah kami, menjadi wasilah pertengahan kami sampai kepada Allah. Karena kami ini orang yang berdosa, mereka ini orang soleh, harus diikut sertakan. Sebagaimana yang Anda sebutkan pada pertemuan kemarin, syubhat mereka. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bertemu dengan raja, kan nggak bisa langsung. Pasti jumpa dulu dengan stafnya. Keinginan kita harus disampaikan kepada stafnya dulu, baru jumpa raja. Begitu juga Allah katanya. Nggak bisa langsung kita minta. Harus melalui orang soleh. Makanya mereka berdoa bagaimana? Ya Allah, dengan kedudukan wali ini berikanlah kami rezeki. Ini doa bid'ah. Dengan kedudukan. Dia mintanya sama Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki dengan kedudukan wali ini. Ini enggak boleh. Hatta para sahabat enggak ada berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dengan kedudukan Rasulullah. Enggak ada yang berdoa. Ya, ini doanya bid'ah. Tapi kalau dia minta langsung kepada wali tadi, ya Syekh, berikanlah saya rezeki. Ini syirkul akbar, keluar dari agama. Karena dia minta langsung kepada mayit tadi, yang tidak bisa mengabulkan. Bisa dibedakan ya, kapan jatuh kepada syirik, kapan jatuh kepada bid'ah. Kalau minta langsung, syirik akbar. Jika dia mati, kekal di dalam neraka. Ya. Tapi kalau dia sebagai wasilah saja, dia minta sama Allah, ya berikanlah saya rezeki dengan kedudukan wali tadi. Ini doa bid'ah. Ya bisa jadi nanti lama-lama jadi jatuh kepada kesyirikan. Nah, wa yashfa'una lana, mereka menolong kami. Wa yuqarribuna ilallahi zulfa, mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ya, zulfa itu maknanya dekat. Ada orang namanya zulfa. Nah, itu maknanya dekat. Wala yusammuna amalahum hadza syirkan. Bahkan mereka enggak sadar, ya, tidak menamakan perbuatan yang mereka lakukan itu syirik. Ya, orang yang minta langsung kepada mayit. Sallallahu. Li'anna syaitana zayyana lahum an hadza laisa bisyirkin. Karena sungguhnya setan menghiasi mereka, ini bukan syirik. Ya, ini bukan syirik. Inilah masalah jahiliyah yang bahkan sampai sekarang ada. Ya, berdoa kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Ya, sampai sekarang masih ada. Jika dia berdoanya minta langsung sama wali dalam kubur tadi, ya Syekh, berikanlah saya rezeki, berikanlah saya kenikmatan, keberkahan, maka hal ini jatuh kepada syirkul akbar, dosa besar, keluar dari agama. Jika dia mati, maka kekal di dalam neraka. Jika minta langsung kepada mayit, jika minta langsung. Tapi jika dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kedudukan wali tadi, misalnya, ya Allah berikanlah saya rezeki dengan kedudukan dan kemuliaan wali ini. Ini doanya bid'ah. Enggak ada diajarkan Nabi. Bahkan sahabat radhiyallahu anhum enggak pernah berbuat kayak gitu. Enggak ada. Ya Allah berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki dengan kedudukan Rasulullah. Enggak ada. Sampai sekarang masih ada. Sampai mereka berdoa, ya Allah, Anda pernah lihat satu potongan cuplikan itu. Ya Allah yang Maha Mulia, sahil lana bil fulus. Mudahkan saya dengan uang yang merah yang halus-halus ya. Ini maksudnya uang 100.000 yang merah. Diberkati wali si fulan dengan keberkatan wali si
perkumpulan. Mereka di situ berkumpul di kuburan itu berjoget-joget, banyak kita lihat sampai sekarang. Inilah masalah perbuatan jahiliyah yang sekarang masih ada. Ya, wa innama, kita lanjutkan, wa innama huwa tawassalun bis-salihin wastishfa'un bis-salihin. Sesungguhnya dia hanyalah bertawasul kepada orang-orang soleh dan meminta pertolongan kepada orang soleh. Ini yang kemarin, itu lanjutan. Wal ibratu laysat bil asma. Ini perhatikan nih. Ini pada pembahasan ini perhatikan. Maka ibrah, hikmah itu bukan nama, ya, bukan dengan nama. Al ibratu bil haqa'iq, dan ibrah itu dengan hakikat-hakikat, ya. Ada seorang laki-laki, ya, ini contohnya ya, contoh mudah. Laki-laki, ya. Katakanlah namanya Reja, ya. Pakai pakaian perempuan. Dia ganti namanya Susi gitu, ya. Berubah kan? Berubah nama. Tapi hakikatnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gitu juga perbuatan ini. Mereka mengatakan ini enggak syirik, ya. Tapi hakikatnya mereka berbuat syirik. Jadi nama enggak berubah hakikat. Itu kaidah dari dalam syariat. Nama enggak berubah hakikat. Sama kayak sekarang. Contoh lebih mudah lagi. Ada botol namanya vodka. Enggak dibuat di situ khamar. Vodka. Hakikatnya apa? Khamar, minuman keras. Jadi nama enggak berubah hakikat. Itu kaidah dalam syariat. Mau kayak manapun namanya dia berubah, tapi tetap hakikatnya seperti itu. Fa hadza syirkun wa in sammauhu tashaffa'an wa taqarruban fa huwa syirkun. Li'anna al-asma'a la tughayyirul haqa'iq. Maka ini syirik, ya, walaupun mereka menamakan itu adalah sebagai syafaat, taqarrub, ya, mendekatkan, maka dia adalah syirik karena sungguhnya nama-nama itu tidak merubah hakikat, ya, nama-nama itu tidak merubah hakikat. Maka segala sesuatu, lihat muamalah, ya, dia katakan bank syariah. Jangan percaya dulu dengan nama itu, tapi lihat bagaimana akad, bagaimana prosedur muamalahnya. Jika di situ ada unsur riba, maka dia enggak dinamakan syariat, ya, apapun itu, ya. Tapi kita enggak sebutkan nama banknya. Tapi kalau kita ingin bermuamalah sesuatu yang dia menamakan sesuatu syariah, lihat dulu akadnya bagaimana, ya. Akad, karena pintu riba itu banyak sekali dalam jual beli terutama. Kalau dalam hutang piutang itu maklum, tapi dalam jual beli itu banyak pintu-pintu riba. Nanti itu kita bahas pada pembahasan fikih. Jadi nama itu enggak berubah hakikat. Nah, wallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Jadi tidak ada dosa yang paling besar di muka bumi kecuali kesyirikan. Kalau tersebar kesyirikan, cepatlah itu datang bencana. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Allah tenggelamkan kaumnya, ya. Orang boleh dia berbuat dosa sekian banyak, zina, membunuh, tapi jangan lakukan dosa syirik. Itu lebih berbahaya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bertauhid, bisa jadi dengan keutamaan tauhid tadi Allah ampunkan dosa-dosa yang dia kerjakan selain kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan orang yang Islam, bertauhid, ya. Karena bagaimanapun yang namanya Islam pasti ujung-ujungnya masuk ke surganya Allah, ujung-ujungnya. Tapi kalau dia mati dalam kesyirikan, kekufuran, inilah yang bahaya, kekal di dalam neraka. Makanya ajarkan, ya, keluarga kita, kalau masih ada yang percaya dukun, percaya ramalan, itu ingatkan tentang bahaya kesyirikan ini, luar biasa. Ya, ingatkan anak-anak kita, keluarga kita tentang kesyirikan ini, luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal soleh. Ini Allah yang bilang, ya, kalau kalian ingin bertemu denganku, maka beramal solehlah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kalian sekutukan, ya, di dalam ibadah sesuatu apapun. Datang hadis dari Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta juga dengan bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia membenci pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Jadi kalau Allah ingin Allah senang berjumpa dengan kita, tauhidkan Allah, beramal soleh,
di atas sunnah, ya, jauhi kesyirikan, jauhi kemaksiatan, ya. Karena maksiat itu disebutkan, salah satu ulama salaf mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak perpengaruhnya. Salah satunya tikus-tikus di rumahku, binatang-binatang ini sudah mulailah merajalela. Jadi kemaksiatan itu besar pengaruhnya kepada kehidupan kita, akhi. Jadi kalau kita berbuat maksiat, tikus itu pun merajalela tuh di rumah. Macam-macam ada aja nanti. Ini ucapan ulama salaf. Dia mengatakan ketika saya berbuat maksiat, maka hewan-hewan yang lain mulailah mengganggu di rumah-rumah itu juga. Ya, bisa jadi karena itu pengaruh maksiat. Ya, karena kemaksiatan itu ada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketakwaan mendatangkan keberkahan, ketenangan hati, ya, qanaah, dan bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Naam. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah. Allah mengatakan, maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin. Orang-orang yang mengikhlaskan baginya agama. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, orang-orang yang mengikhlaskan agama. Wa qala fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan baginya agama. Al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al ikhlas wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah, ya. Maka ibadah tidak bermanfaat kecuali bersamanya keikhlasan dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kaidahnya. Ikhlas saja tapi enggak sesuai sunnah, enggak diterima. Ya, ikhlas saja. Ikhlas dia berwudu, ikhlas, tapi enggak sesuai sunnah. Nanti tangan dulu, yang terakhir muka, enggak diterima. Sesuai sunnah, dia berwudu tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sampai terkumpul keduanya, yaitu keikhlasan dan mencocoki syariat. Fahadhihi a'zamu masail jahiliyah. Maka berdoa kepada wali-wali, minta kepada wali-wali dan orang-orang soleh, ini masalah yang paling besar di dalam masalah jahiliyah. Ini sekitar ada 100 lebih ini, kalau nggak salah. Dikumpulkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka tuduh Wahabi. Padahal satu kita baca kitab-kitab enggak ada kemungkaran, bahkan beliau menganjurkan mengikuti sunnah. Ya, itulah fitnah dakwah sunnah ini, selalu difitnah. 114 masalah jahiliyah. Ya, 114 masalah jahiliyah. Ini yang harus kita pelajari ini, biar kita tidak jatuh kepada perkara jahiliyah. Jahiliyah itu kan berasal dari kata jahil, ya, bodoh, jahil, tidak adanya ilmu sebelum diutusnya Nabi. Ya, jadi seorang kalau nggak belajar ini, kitab ini, bisa jadi dia terjatuh, ya, kepada masalah jahiliyah, baik itu dia sadari maupun tidak sadari. Wahia ibadatul auliya'i wassalihin. Dan perbuatan jahiliyah yang paling besar adalah beribadah kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Minal amwat, dari mayit-mayit, wal ghaibiyin, dan perkara-perkara gaib, wal istighosatu bihim, dan meminta pertolongan dengan mereka, wal isti'adzatu bihim, dan meminta perlindungan dengan mereka, wa talaba hawaija minhum, dan memerintah hajat-hajat dari mereka. Kama alaihi ubadul kubur al-yaum tamaman, sebagaimana, ya, yang dilakukan penyembah-penyembah kuburan pada hari ini secara sempurna yang mereka kerjakan. Fa ibadatul adriha al-an, dan beribadah kepada prasasti-prasasti, wa taqarrabu ilal amwat, dan mereka mendekatkan diri kepada mayit-mayit, wa du'a'uhum min dunillah, mereka berdoa kepada mereka dari selain Allah, wal istighosatu bihim, dan meminta pertolongan kepada mereka. Hadza huwa makanan alaihil jahiliyah, inilah yang ada di atasnya perbuatan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, tidak bisa memberi mudarat kepada mereka. Ya, mayit mana bisa memberi mudarat kepada mereka, ya. Begitu juga hatta jin enggak bisa memberi mudarat kepada kita, setan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi mudarat dan memberi manfaat, tapi mereka mengatakan mereka ini itu menolong kami di sisi Allah. Kadzalika nafsu syai'il an, demikian juga sama saja pada hari sekarang, haulail kuburiyun, orang-orang pengagung kuburan, menyembah kuburan, idza nuwaqqashu wa nuhihu wa nuhu an ibadatil kubur, ketika mereka diajak berbicara, dinasihati, dilarang dari ibadah kubur, mereka mengatakan qalu nahnu ma na'budul kubur, kami tidak menyembah kubur. Tapi kan pembelaan itu bisa saja, tapi hakikatnya kan mereka berbuat kesyirikan. Nah, insyaallah kita cukupkan materi karena cuma 2 lembar juga kan, sampai situ materi.